Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Aprilia dari Fakultas Akuntansi kelas AK1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional, tugas ekonomi makro dari Ibu Bunga. Outline. Outline itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengeluaran aktual dan pengeluaran yang diinginkan. Yang ketiga, komponen aggregate expenditure. Kedua, yang ketiga, model perekonomian atau perekonomian sederhana. Dan yang ketiga itu kurva konsumsi dan tabungan. Pengeluaran aktual dan pengeluaran yang diinginkan. Pengeluaran aktual atau actual expenditure, jumlah pengeluaran real dari sektor rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk belanja barang atau jasa. Actual expenditure juga merupakan GDP. Yang kedua itu pengeluaran yang diinginkan atau planned expenditure, rencana pengeluaran yang disiapkan oleh sektor rumah tangga, perusahaan dan pemerintahan untuk belanja barang dan jasa. Komponen aggregate expenditure atau IE. Pengeluaran aggregate atau IE adalah pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak atau berbagai sektor dalam perekonomian. Komponen pengeluaran agregat itu ada 4 ya. Yang pertama itu pengeluaran konsumsi atau consumption spending oleh rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran investment spending oleh perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atau government research. Yang keempat, permintaan luar negeri atau foreign demands. Model perekonomian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, perekonomian sederhana, perekonomian tertutup, dan yang ketiga itu perekonomian terbuka. Perekonomian sederhana atau ekonomi 2 sektor. Pada perekonomian ini tidak ada sektor pemerintah atau governments dan luar negeri atau foreign. Hanya ada 2 komponen permintaan, yaitu konsumsi dan inventaris. Y sama dengan C tambah I. Bagaimana pendapatan dialokasikan? Sebagian di pembelajaran untuk konsumsi dan sebagian lagi ditabung. Y sama dengan C tambah S. Kedua persamaan ini dapat dikombinasikan menjadi C tambah I sama dengan C tambah S. Pengeluaran konsumsi ditambah pengeluaran investasi sama dengan pengeluaran konsumsi ditambah dengan tabungan. Kurva konsumsi dan tabungan. Ada 2 macam kecondongan, yaitu yang pertama, kecondongan mengonsumsi marginal dan kecondongan mengonsumsi rata-rata. Kedua, kecondongan menabung marginal dan menabung rata-rata. Yang pertama ini adalah di gambar atas pertama itu adalah contoh penjelasan pertama. Pertama, kecondongan mengonsumsi marginal dinyatakan sebagai MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh. Kecondongan mengonsumsi rata-rata dapat dinyatakan sebagai EPC, yaitu sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan ketika konsumsi tersebut dilakukan. Yang kedua ini adalah yang contoh dari gambar yang bawah ya. Kecondongan menabung margin atau MPS. Perbandingan antara pertambahan tabungan yang diperoleh sementara rata-rata keinginan menabung atau MPS merupakan perbandingan antara tingkat tabungan masyarakat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Marginal property to consumers MPC. Kecondongan mengonsumsi marginal dinyatakan sebagai MPC,
yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh. MPC sama dengan tingkat konsumsi dibagi dengan tingkat pendapatan. Rata-rata mengonsumsi MPC merupakan perbandingan antara tingkat konsumsi masyarakat dengan tingkat pendapatan masyarakat. MPC sama dengan C dibagi Y. Pengeluaran konsumsi dibagi dengan pendapatan. Marginal Property to Saving (MPS). Kecondongan menabung marginal dinyatakan sebagai MPS, yaitu perbandingan antara pertambahan tabungan atau segitiga S yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan segitiga Y, yaitu diperoleh oleh MPS segitiga S dibagi dengan segitiga Y. Rata-rata keinginan menabung atau MPS merupakan perbandingan antara tingkat tabungan masyarakat dengan tingkat pendapatan masyarakat. EPS sama dengan S dibagi Y. EPS sama dengan tabungan dibagi pendapatan dengan menggunakan asumsi bahwa semua pendapatan habis digunakan untuk memaksimalkan utility. Maka MPC ditambah MPS sama dengan 1 dan MPC ditambah MPS sama dengan 1. Berikut adalah contoh soal. Ketika Ajis belum mendapatkan pekerjaan, maka pengeluaran Ajis sebesar 2 juta per bulannya. Ketika Ajis mendapatkan pekerjaan, ia menerima penghasilan sebesar 5 juta per bulan dengan pengeluaran sebesar 4 juta per bulan. Maka bagaimana fungsi konsumsinya? Jawabannya sebagai berikut. Kecondongan mengonsumsi marginal dinyatakan sebagai MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh. A sama dengan pengeluaran konsumsinya itu 2 juta. Terus tingkat konsumsi sama dengan C1 dikurangi dengan C0. 4 juta dikurangi dengan 2 juta sama dengan 2 juta. Pendapatannya itu yang diperoleh Ajis 5 juta setelah bekerja. Terus kecondongan tingkat pendapatannya itu 5 juta dikurangi 0 sama dengan 5 juta. Ditanya itu fungsi konsumsi. MPC sama dengan tingkat konsumsi bagi dengan tingkat pendapatan. MPC sama dengan 2 juta dibagi 5 juta sama dengan 0,4. Jadi C sama dengan 2 juta ditambah 0,4 Y. Itu adalah hasilnya dari penjelasan yang tadi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata atau ada salah kata dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih teman-teman.